Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan hukum karma yang menimpa seseorang atas perbuatannya ketika di dunia. Cerita ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Hiduplah seorang janda tua di suatu desa. Ia hidup bersama seorang putranya yang masih berusia muda. Setiap hari, putra ibu janda tua itu pekerjaannya buruh berdagang pakaian, yaitu menjualkan barang-barang dagangan milik saudagar kaya yang hidup bertetangga dengannya. Setiap hari, anak muda itu menjual barang dagangannya dari satu pasar ke pasar yang lain, kadang dari satu desa ke desa lain, demi untuk mencukupi kehidupan ibunya yang sudah tua itu karena ayahnya sudah mati dibunuh orang. Perjalanan yang ia lalui amat jauh. Terik matahari yang sangat panas, kelelahan dan kehausan memaksakan dirinya untuk beristirahat. Kebetulan, di pinggir jalan ada pohon besar yang rindang, dan di dekatnya ada gubuknya yang amat cocok untuk dibuat istirahat. Tanpa berpikir panjang, anak muda itu langsung membaringkan badannya di gubuk tersebut. Sebangkalan kain yang berisi pakaian dan sekantong kain yang berisi uang diletakkan di dekatnya. Karena terlalu capek dan lelah, akhirnya ia pun tertidur pulas. Setelah beberapa jam kemudian, ia bangun dan amat terkejut karena melihat matahari sudah condong ke barat, pertanda waktu sudah sore. Ia langsung keburu-buru pulang karena biasanya ibunya menunggu-nunggu. Barang dagangannya dipanggul di punggungnya. Sekantong kain yang berisi uang tertinggal di situ. Tidak lama kemudian datanglah seorang anak gembala yang mengembalakan kambingnya di sekeliling tempat itu. Ia juga butuh istirahat di tempat itu. Melihat di gubuk itu ada sekantong yang berisi uang yang amat banyak dan tidak ada pemiliknya, maka sekantong uang tersebut langsung dibawa pulang dan dianggapnya sebagai sedekah orang kaya untuk dirinya. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki tua sambil berjalan sempoyongan lalu beristirahat di tempat itu juga. Setelah beberapa saat kemudian, anak muda yang punya uang tadi datang bergegas untuk mengambil uangnya yang tertinggal. Ternyata di gubuk itu sudah ada orang tua yang beristirahat. Melihat sekantong uangnya sudah tidak ada, si anak muda itu langsung menyangka pada pak laki-laki tua yang baru saja datang ke gubuk itu. Anak muda itu langsung bertanya, "Wahai Pak Tua, mana kantongku yang tertinggal di sini?" Laki-laki tua itu menjawab, "Tidak tahu, Nak. Aku baru saja datang di sini." "Tidak, pasti yang mengambil kamu," kata anak muda itu. "Ayo tunjukkan kepadaku kau sembunyikan di mana. Kalau tidak kau berikan, pasti akan kubunuh kau." Lelaki tua itu sambil ketakutan menjawab, "Sungguh Nak, aku tidak tahu. Aku tidak mengambil, aku datang ke sini tidak ada apa-apa." Akhirnya anak muda itu bertambah marah sehingga orang tua itu dihajar sampai mati. Setelah mengetahui bahwa orang tua itu sudah mati, ia langsung menyelamatkan diri cepat-cepat, meninggalkan tempat itu agar tidak segera ketahuan orang. Murid-murid Nabi Musa alaihissalam mengadukan hal itu kepada Nabi Musa dan menceritakan hal itu menunjukkan ketidakadilan Tuhan. Karena orang tua yang tidak bersalah malah dibunuh dan anak gembala yang membawa uang sekantong malah diselamat. Nabi Musa menjawab, "Apa? Tuhan tidak adil?" Justru hal itu yang menunjukkan keadilan Tuhan. Lalu Nabi Musa bercerita, karena ia seorang nabi yang diberi mukjizat oleh Allah, jadi bisa menceritakan hal-hal yang gaib yang orang lain tidak mengetahui. Begini ceritanya, dulu orang laki-laki tua yang dibunuh anak muda itu adalah perampok. Ia punya teman ayahnya anak muda itu. Oleh karena ia bersifat serakah, agar hasil rampokannya bisa dimiliki sendiri,
Akhirnya temannya itu dibunuh. Lah temannya yang dibunuh itu adalah ayah dari anak muda tersebut. Nah, yang dirampok adalah harta benda seorang petani, yaitu ayah dari anak gembala yang membawa uang sekantong milik anak muda yang membunuh laki-laki tua tersebut. Sekarang jelas, itu adalah keadilan Allah. Orang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan pula, meskipun tidak langsung. Jadi, hukum karma Allah tetap kembali kepada orang yang berbuat. Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, mencuri dibalas dengan mencuri, dan seterusnya.